lah aku bilang pikirku itu gitu. Pikirku itu ya kan ini masuk ke panjang. Dengan niat usolli sunat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu kalau 4 rakaat. Tapi kalau yang 2 rakaat usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nggak pakai fardhu, nah ini sholat sunnah ya Bu ya. Jadi kita ikut usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi salah satu sholat sunnah yang dianjurkan ulama, sholat tasbih ini, karena apa? Yaitu tadi berdasarkan kitab fikih yang menuturkan perihal sholat tasbih, para ulama menyebutkan hadis yang cukup panjang meski dipandang dhaif, namun para ulama Syafi'iyah seperti Abu Muhammad Al-Baghawi dan Abu Nasahih Ar-Rashidi menetapkan kesunahan daripada sholat tasbih. Jadi dianggap sunnah sebagaimana dikatakan bila sholat dilakukan di malam hari maka lebih aku sukai bila bersalam dalam 2 rakaat, namun bila di siang hari maka bila mau bersalam pada 2 rakaat dan bila mau maka tidak bersalam. Maksudnya begini, Rasulullah itu mengingatkan kita kalau malam itu 2 rakaat ya Bu ya, 2 rakaat atau 4 rakaat 2 salam. Nah, kalau siang 4 rakaat 1 salam. Jadi begitulah maknanya Rasulullah SAW. Kemudian sholat tasbih yaitu sholat 4 rakaat di mana dalam setiap rakaatnya kita membaca Al-Fatihah, kemudian lagi surah lainnya membaca kalimat. Setelah Al-Fatihah membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya sebanyak 15 kali pada setiap selesai membaca Al-Fatihah dan surah. Al-Qari'ah mengingatkan kita tentang hari kiamat, At-Takasur mengingatkan kita agar tidak terlena dengan kesibukan dunia, kemegahan ataupun banyaknya kenikmatan dunia yang nantinya dikhawatirkan menjadi tipu daya. Jadi makanya 2 surah itu dipilih, yang mana nanti mau kita baca silakan. Kemudian lagi setelah membaca surah bacalah kali tasbihnya gitu ya. Nah, sebanyak 15 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua sama juga, di rakaat ketiga sama juga, di rakaat yang keempat sama juga. Hanya saja surahnya. Kalau tadi keutamaannya Al-Qari'ah, ditambah lagi surah kalau tidak Al-Qari'ah surah At-Takasur ya Bu ya. Kemudian rakaat kedua surah Al-Kafirun ya. Insyaallah hafal ya Bu Al-Kafirun. Kemudian di rakaat ketiga surah Al-Asr. Kemudian yang keempat surah Al-Ikhlas. Jadi yang panjang itu di surah yang pertama. Yang lainnya insyaallah kita pada hafal. Jadi kita berzikir, nanti ibu-ibu berzikirnya tak usah kuat-kuat. Kalau saya hanya membimbing ibu-ibu. Jadi yang sebenarnya sholat itu ibu lah yang mendapat pahala ibadah. Kalau saya alhamdulillah sudah diterapkan ya Bu ya, sebelum ibu saya mengajarkan ibu-ibu, saya mengamalkannya di waktu malam gitu ya, supaya rasanya enak. Jangan mengajar tapi saya tidak melakukannya, nanti dosa besar bagi orang yang berkata tapi tak berbuat. Tidak
lagi baru setelah baca surah, baca Al-Fatihah, surah, zikir, ruku. Ruku setelah membaca doa ruku, Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka kita tasbih lagi, ya zikir lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Seberapa? 10 kali. Begitu juga nanti ketika sujud. Setelah membaca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali, kita pun membaca tasbih tadi 10 kali juga. Duduk di antara dua sujud juga demikian. Setelah kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa rakaat ketiga duduk juga. Jadi asal mau bangkit itu juga bebas. Ini tipenya lembut gitu ya Bu ya, maka kelompoknya ruh yang lembut. Kalau tipenya orangnya suka rame-rame ya, ruh-ruh yang berkumpul dengannya ya seperti itu. Makanya gak usah heran Bu, kok si Polan sukanya sama kawannya gitu, kok gak sama saya atau gak sama dia. Kenapa? Karena mereka punya kesamaan jiwa dan itu bukan pasangan. Makanya pada kembaran jiwa ini ya Bu ya, dikatakan bahwasannya apabila ya Bu ya, kita ini sudah pernah bertemu, lalu pada suatu saat nanti masanya nggak kita minta kita bertemu lagi ya Bu ya, itulah kembaran jiwa kita merasa nyaman dengan dia. Allah lagi, tak usah jauh-jauh lagi dari dia Bu, tetap jaga silaturahmi dengan dia, karena itu kembaran jiwa yang insya Allah membawa efek baik buat kita. Karena Allah sudah mengenalkan kita dari alam ruh. Begitu. Tapi kalau pasangan tidak sama di situ. Pasangan lebih-lebih dulu nggak sulit ya Bu ya. Kalau sulitnya hanya Allah dan Bu Linda lah yang tahu. Jadi semua itu nikmat dengan cobaan itu berbanding. Ya Allah,